Hello football lovers, berjumpa lagi dan lagi dengan Kakak Spasi. Kali ini Kakak sudah menyiapkan berita-berita terupdate seputar dunia sepak bola untuk kalian semua. Selamat menyaksikan. Hadapi Taiwan di leg kedua, Timnas Indonesia dalam aura positif. Timnas Indonesia akan melawan Taiwan pada leg kedua playoff kualifikasi Piala Asia 2023 di Buriram, Thailand hari ini. Witan Sulaiman optimistis menatap laga tersebut. Sebagaimana diketahui, Indonesia mengalahkan Taiwan 2-1 pada leg pertama. 2 gol pasukan Sinteyong dicetak Ramai Rumakik dan Evan Dimas. Witan menegaskan fokus skuad Garuda saat ini adalah meraih kemenangan. Kemenangan di leg kedua akan membawa Indonesia lolos ke kualifikasi dan juga menaikkan peringkat di ranking FIFA. Bos baru Newcastle jawab rumor Kylian Mbappe. Datangnya pemilik baru langsung membuat supporter Newcastle United bersukacita. Kaya mendadak, The Toon pun diperkirakan akan menjadi klub top dan mendatangkan pemain-pemain kelas dunia ke depannya. Salah satu rumor yang sudah kencang beredar adalah Kylian Mbappe. Bos Newcastle United Amanda Staveley tak menampik ada ambisi untuk mendatangkan pemain-pemain kelas dunia, namun ia juga menjelaskan bahwa infrastruktur yang mumpuni perlu lebih dulu dibentuk. Marcus Rashford siap tancap gas usai pulih. Kabar baik datang untuk para penggemar Manchester United. Setelah rampung menjalani masa pemulihan cedera pada bahu kirinya, Rashford kembali bermain bersama Manchester United pada Rabu lalu di laga uji coba menghadapi Blackburn Rovers. Pemain Inggris itu mencetak 2 gol dalam kemenangan 3-0 Manchester United atas Blackburn. Rashford pun diharapkan bisa kembali bermain saat timnya berhadapan dengan Leicester City Sabtu 16 Oktober 2021. Rashford sendiri sangat siap untuk berlaga kembali. Dia pun sudah tidak sabar untuk tampil pertama kali pada musim ini. Riyad Mahrez dekati rekor Diego Maradona dan Roberto Mancini. Mahrez hampir menyamai rekor Diego Maradona dan Roberto Mancini di timnas. Catatan itu tercipta setelah laga Aljazair versus Niger kemarin. Kemenangan itu pun telah membantu Aljazair membuat 30 pertandingan terakhir tak terkalahkan. Salah satu rekor terpanjang dalam sepak bola internasional. Mereka hanya terpaut 1 kemenangan dengan Argentina yang menorehkan 31 kemenangan beruntun semasa diperkuat Diego Maradona. Rekor terpanjang masih dipegang Italia, asuhan Roberto Mancini dengan 37 pertandingan. Neymar akan pensiun dari timnas Brazil usai Piala Dunia 2022. Dengan reputasi sebagai salah satu pemain terbaik dunia, Neymar dibebani ekspektasi untuk memimpin Brazil merengkuh trofi Piala Dunia. Gelar juara yang terakhir kali direngkuh Brazil pada 2002 atau nyaris 2 dekade. Neymar akan berusia 30 tahun saat Piala Dunia 2022 di Qatar berlangsung. Tampaknya itu akan menjadi kesempatan terakhir bagi Neymar untuk memenuhi ekspektasi publik sekaligus impiannya. Kurasa Piala Dunia 2022 akan menjadi Piala Dunia terakhirku, sahut Neymar dilansir Metro. Aku melihatnya sebagai Piala Dunia terakhirku karena aku tidak tahu apakah aku punya kekuatan mental untuk menghadapi sepak bola lagi. UEFA Nations League, Italia kalahkan Belgia 2-1. Laga perebutan posisi 3 antara Italia versus Belgia digelar di Allianz Stadium. Pertandingan berjalan alot dan berakhir tanpa gol di babak pertama. Italia unggul cepat di babak kedua lewat Nicolo Barella pada menit ke-46. Penalti, Domenico Berardi menggandakan keunggulan tuan rumah pada menit ke-65. Belgium here. Belgia memperkecil skor di menit ke-86 lewat Charles de Ketelaere. Keunggulan Italia bertahan sampai laga usai sekaligus memastikan jawara Piala Eropa 2020 itu finish di tempat ketiga.
Spanyol versus Prancis, Les Blues juara UEFA Nations League 2021. Final UEFA Nations League mempertemukan Spanyol versus Prancis di San Siro. Skor 0-0 menghiasi babak pertama. Buntuan di laga ini pecah di menit ke-64. Spanyol mencetak gol melalui Mikel Oyarzabal. Oyarzabal, it's broken for him, he's got away from Upamecano and puts Spain ahead. Prancis hanya butuh waktu 2 menit untuk bisa menyamakan kedudukan berkat aksi Karim Benzema. And Benzema. Kylian Mbappe kemudian menjadi bintang kemenangan Prancis usai bisa mencetak gol di menit ke-80. One-on-one. Can he finish it? You bet he can. Prancis menutup laga dengan kemenangan 2-1. Pasukan Didier Deschamps memastikan meraih gelar UEFA Nations League 2021. Donnarumma jadi kapten termuda Italia dalam 56 tahun terakhir. Roberto Mancini untuk pertama kalinya mempercayai Gianluigi Donnarumma menjadi kapten La Nazionale. Dikutip dari Football Italia, Gianluigi Donnarumma mencatatkan diri sebagai kapten termuda ketiga sepanjang sejarah Italia pada usia 22 tahun dan 15 hari. Ia juga menjadi kapten termuda Italia sejak 1965. Pada April 1965, Gianni Rivera menjadi kapten termuda kedua Italia saat tampil dalam usia 21 tahun dan 8 bulan. Rekor kapten termuda Italia masih dipegang Bruno Nicol saat ia berusia 21 tahun dan 61 hari. Mancini ukir torehan gemilang usai Italia hempaskan Belgia. Italia merebut tempat ketiga UEFA Nations League 2021 setelah mengalahkan Belgia 2-0. Sebuah torehan istimewa untuk Roberto Mancini mengiringi kemenangan itu. Dicatat Opta, Mancini menjadi pelatih timnas Italia yang mencapai 30 kemenangan dengan jumlah pertandingan paling sedikit dalam sejarah, yakni dengan 44 pertandingan. Kisah Griezmann, Benzema, dan Deschamps berujung manis. Prancis sukses mengalahkan Spanyol di final UEFA Nations League pada Senin 11 Oktober. Pertandingan yang berlangsung di San Siro itu berakhir dengan skor 2-1. Kemenangan Prancis tersebut menjadikannya tim pertama yang memenangkan trofi Piala Dunia, Piala Eropa, dan UEFA Nations League. Prancis juga tidak terkalahkan dalam 25 pertandingan kompetitif mereka, bermain lebih baik hanya sekali dalam sejarah mereka antara September 1994 hingga Maret 1999 dengan 27 pertandingan. Dalam laga ini, Antoine Griezmann tercatat memainkan laga ke-100-nya bersama timnas Prancis saat melawan Spanyol tadi malam. Beruntung bagi pemain Atletico Madrid ini karena merayakannya dengan kemenangan dan trofi. Trofi UEFA Nations League menambah koleksi perolehan trofi Karim Benzema menjadi 26 dalam karir sepak bolanya. Dia memainkan 809 pertandingan di semua kompetisi dan menghasilkan 388 gol. Busquets soroti kontroversi gol Mbappe. Pemain timnas Spanyol Sergio Busquets memandang bahwa Prancis tak layak menjadi juara UEFA Nations League 2021. Pasalnya, satu di antara gol yang dibukukan anak asuh Didier Deschamps tersebut berbau offside. Gol kedua tampak offside bagi saya. Kami menarik garis pertahanan dengan sangat baik. Saya pikir Mbappe offside, terang Busquets seperti yang dikutip dari laman Football Espana. Namun kami perlu membuat langkah kecil lainnya untuk memenangkan gelar besar. Lanjut Busquets. Satu sesal Roberto Mancini usai Italia raih peringkat ketiga UEFA Nations League. Pelatih timnas Italia Roberto Mancini mengungkapkan satu penyesalannya usai Glazuri meraih peringkat ketiga UEFA Nations League 2020-2021. Roberto Mancini justru menyesal penampilan apik Glazuri tidak sama seperti kala menghadapi Spanyol di babak semifinal. Mancini menilai penampilan timnya bakal sama seperti saat melawan Belgia jika mereka tidak bermain dengan 10 orang. Kita melihat Italia di Euro 2020 saat melawan Spanyol juga, tetapi sulit untuk bermain dengan 10 orang, kata Mancini dikutip dari RAI Sport. Pada pertandingan kali ini, pemain kami menunjukkan bahwa mereka dapat melakukannya dengan sangat baik sehingga jumlah pilihan itu sangat positif, ujar Mancini melanjutkan.
Dikalahkan Italia, Kevin De Bruyne frustasi dengan skuad Belgia. Dikalahkan Italia dalam perebutan juara ketiga UEFA Nations League, Kevin De Bruyne kedapatan frustasi dengan skuad Belgia. De Bruyne menyatakan jika Belgia tak memiliki skuad yang setara dengan Italia, Prancis maupun Spanyol, meskipun mereka sementara ini berstatus sebagai ranking 1 dunia. Dengan segala hormat, kami cuma Belgia. Ini generasi baru dan kami harus tampil tanpa kehadiran Romelu Lukaku dan Eden Hazard, ujar De Bruyne kepada HNL. Italia, Prancis, dan Spanyol memiliki 22 pemain papan atas untuk dipilih, sedangkan kami tidak. Tungkasnya. Neymar sebut Piala Dunia 2022 bakal yang terakhir. Pemain bintang Brazil milik Paris Saint-Germain Neymar mengungkapkan gelaran Piala Dunia 2022 di Qatar bakal menjadi penampilan terakhirnya bersama timnas di turnamen utama. Saya rasa itu akan menjadi Piala Dunia terakhir saya. Saya merasa seperti itu karena saya tak tahu apakah saya masih mampu secara mental untuk bertahan di sepak bola. Tapi saya akan berusaha melakukan sebisa mungkin untuk bisa sampai ke sana dengan sangat baik, kata Neymar saat berbicara kepada DAZN. Yang jelas, saya akan melakukan semuanya untuk bisa menang bersama dengan timnas dan berusaha selalu mewujudkan impian saya tersebut. Terus terang, saya tak tahu apa lagi yang harus saya lakukan untuk kostum ini agar orang-orang bisa menghormati saya. Lanjutnya. Premier League dikuasai pihak asing. Pembelian Newcastle United oleh Arab Saudi menggemparkan dunia, karena dengan pengambil alihan ini, The Magpies digadang-gadang bakal jadi klub kaya raya. Mengutip Marca, dengan adanya pembelian Newcastle United oleh dana investasi publik negara Arab Saudi, total ada 15 klub Premier League dikuasai pihak asing. Ini yang menggambarkan betapa klub-klub di sana memiliki potensi bagus dari aspek bisnis. Kedatangan investor asal luar negeri tak lepas dari langkah Roman Abramovich saat membeli Chelsea. Pengusaha asal Rusia itulah yang kemudian membuka mata investor lain. Menariknya, bukan cuma investor asing saja yang ada di Premier League. Di kursi manajer, dari 20 klub yang turut serta, 16 diantaranya ditangani orang asing. Bahkan jika merujuk tim 6 besar yang biasa menguasai Premier League, tidak ada satupun memiliki manajer asli Inggris. Ini tentu saja menjadi ironi karena mereka seolah malah tersingkirkan di rumah sendiri. Butuh waktu untuk adaptasi bagi titisan Andrea Pirlo tampil gemilang. Menurut pelatih Brescia, Eugenio Corini, titisan Andrea Pirlo, Sandro Tonali membutuhkan waktu beradaptasi untuk tampil gemilang. Eugenio Corini selalu yakin jika Tonali akan mengambil langkah besar dalam langkah karir berikutnya. Saya tidak memiliki keraguan sedikit pun bahwa dia akan memiliki awal yang bagus tahun ini, kata Corini dikutip dari Tuttosport. Sandro membutuhkan waktu untuk beradaptasi dan sekarang dia mengekspresikan dirinya serta kualitas hebat yang dia miliki. Lanjutnya. Demi pertahankan bintangnya, Inter Milan siap tumbalkan Stefan de Vrij. Demi mempertahankan deretan bintangnya, Inter Milan dikabarkan siap menumbalkan Stefan de Vrij di bursa transfer periode mendatang. Kontrak de Vrij akan habis di tahun 2023 dan jika tak segera dilepas di tahun 2022, maka ia bisa saja hengkang dari Inter Milan secara gratis ketika kontraknya telah habis nantinya. Hengkangnya de Vrij akan membuat Inter Milan tak perlu mengalami eksodus bintang seperti yang mereka alami di bursa transfer musim panas kemarin. Seperti ketika Achraf Hakimi dan Romelu Lukaku terpaksa dilego demi menyeimbangkan neraca keuangan klub. Barcelona kolaps, wonderkid andalan terancam dibajak Bayern Munchen. Wonderkid andalan Barcelona Pedri terancam dibajak oleh Bayern Munchen seiring kolapsnya keuangan El Barça. Pedri menjadi salah satu prioritas dari Munchen setelah penampilan luar biasanya bersama Barcelona sepanjang musim 2020-2021. Dari kacamata Bayern Munchen, Pedri dinilai sebagai prospek yang menjanjikan untuk lini tengah mereka, apalagi mereka kini ditangani oleh Julian Nagelsmann yang bisa bekerja sama dengan para pemain muda. Nah itulah tadi guys, kumpulan berita menarik dan terupdate dari Kakak Spasi. Simak terus ya berita-berita terupdate lainnya dari Kakak Spasi yang pastinya akan Kakak update di Spasi Football News.
Tapi jangan ditinggalin ya channel Spasinya. Karena kakak akan update juga tentang fakta-fakta menarik seputar sepak bola dunia. Dan jangan lupa untuk terus di like, comment, share, dan juga subscribe ya. See you guys!